Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam sejahtera semuanya. Apakah ada yang ikut demo kemarin? Ada yang ikut demo Bapak Ibu? Tidak ada ya. Jadi saya tetap bukan hanya menghimbau, tapi harus menyampaikan jangan ada yang ikut demo. Tapi saya dorong Bapak Ibu berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini sungguh-sungguh saat-saat yang memprihatinkan. Saya tetap mengajak kita membuka ayat terakhir yang kita baca pada waktu saya khotbah minggu yang lalu. Yaitu Filipi pasal 2. Masih ingat Bapak Ibu? Minggu yang lalu terakhir saya mengajak Bapak Ibu membuka dan membaca Filipi pasal 2. Tapi ayat 14 dan 15 kan yang lalu. Hari ini kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 18 ya. Ini masih menjadi rangkaian dari khotbah minggu yang lalu. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Tetapi pagi ini saya memberikan tema menjadi bintang di dunia. Apa Bapak Ibu? Menjadi bintang di dunia. Ya, puji Tuhan. Kita lihat ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku. Jemaat yang saya hormati, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 2 ini ayat 12 sampai 18, latar belakang penulisan ayat ini itu karena Paulus sedang memuji jemaat di kota Filipi. Seringkali di dalam surat-suratnya Bapak Ibu, surat itu ditujukan kepada jemaat Allah yang ada di mana. Isinya itu selalu sesuai dengan keberadaan dan keadaan sidang jemaat gereja di mana Paulus hendak menyampaikan surat karena ilham Roh Kudus ini. Tapi pada bagian Filipi 2 ini Rasul Paulus sedang memuji Bapak Ibu, memuji ya jemaat Allah di kota Filipi. Saya pagi hari ini juga hendak memuji Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi situasi yang seperti sekarang, Bapak Ibu masih menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Di mana letaknya kita membaca bahwa Filipi 2 ini berisi pujian Rasul Paulus kepada jemaat Allah di kota Filipi? Mari kita lihat ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini pujiannya Bapak Ibu. Kamu
senantiasa taat. Jadi Paulus ini sedang memuji jemaat Allah di kota Filipi. Bahwa ketaatannya, kesetiaannya, kesungguhannya itu layak untuk diperhatikan. Jadi Rasul Paulus memuji bahwa jemaat Allah di kota Filipi adalah jemaat yang selalu taat, setia. Maksud saya lewat ayat ini, percayalah Bapak Ibu, yang memuji Bapak Ibu, yang memuji saya lebih daripada hamba Tuhan, lebih daripada pendeta adalah Allah yang maha tahu. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Ternyata di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18, Rasul Paulus tidak hanya memuji jemaat di kota Filipi, tetapi Rasul Paulus juga menasehati. Rasul Paulus juga mendorong. Rasul Paulus juga memotivasi jemaat Allah di kota Filipi. Dan itu jelas Bapak Ibu. Dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya. Karena kerinduan yang dia ungkapkan adalah kerinduan Roh Kudus. Rasul Paulus menasehati, mendorong, memotivasi agar jemaat Allah di kota Filipi, dan agar Bapak Ibu dan saya pagi hari ini Roh Kudus mendorong kita supaya kita sebagai anak-anak Allah, sebagaimana ayat yang ke-15, ingat apa panggilan kita. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, dengan jelas dalam ayat yang ke-15. Minta tolong ditampilkan. Dikatakan supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Memang kita masih ada di tengah-tengah dunia. Tapi identitas Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah mengaku percaya Sang Juru Selamat, lahir baru. Dan saya Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah dengan kesadaran yang penuh, maka Allah mengingatkan Bapak Ibu dan saya, Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu dan saya, supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, karena itu judul khotbahnya menjadi bintang di dunia. Yang namanya bintang itu kita temukan di mana Bapak Ibu? Bintang selalu di atas, di langit. Kalau lihat bintang itu di langit, ya wajar lah ya. Betul nggak? Ya memang tempatnya bintang di langit. Tapi kenapa sekarang bintang yang tinggi ini harus ada di tengah dunia? Ini maksudnya apa Pak? Apa supaya kami menjadi bintang di dunia itu menjadi kayak bintang sinetron? Atau menjadi kayak artis-artis itu Pak? Yang hidupnya kawin cerai? Ya mohon maaf, gak semua memang. Atau yang hidupnya glamor, hedon, ya punya gaya hidup yang semaunya sendiri? Memang tidak semuanya. Apakah seperti itu artinya menjadi bintang di dunia? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada juga yang berkata dan berpikir, iya ya, bintang itu kan di atas, bintang itu kan di langit. Kenapa kita diminta menjadi bintang di dunia? Oh, mungkin maksudnya kayak lagu anak-anak TK itu, bintang kecil
Mungkin gitu, jadi bintang di dunia bukan bintang yang gede, tapi bintang yang kecil. Lah, ada enggak kalimatnya supaya kita menjadi bintang-bintang di dunia? Jadilah bintang yang kecil. Enggak ada ayatnya. Tapi tetap menjadi bintang. Seperti bintang yang sebenarnya di atas langit. Apa artinya? Saudara enggak bisa lepas dari kata kamu bercahaya. Saudara, adalah kodratnya kalau bintang itu bersinar. Saya tanya, bulan itu bersinar tidak Bapak Ibu? Bulan itu bersinar tidak? Tidak. Karena bulan memantulkan sinar dari, tetapi bintang itu kodratnya bercahaya. Bintang itu kodratnya bersinar. Kalau saudara adalah bintang di dunia, ayat ini gak pernah salah Bapak Ibu. Hidupmu harus bercahaya. Coba lihat kanan kirinya. Mukanya kusut atau bercahaya? Mukanya ini butek atau cemerlang? Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita lihat apa sih artinya Pak menjadi bintang di dunia ini. Saya perlahan-lahan membawa Bapak Ibu dalam sebuah pengertian yang jelas ya. Kodratnya bintang itu bersinar. Karena akhirnya secara ilmiah dikatakan bintang itu memang punya apinya. Ya apinya bintang versinya itu ya. Tetapi saudara dan saya menjadi bintang di dunia. Saudara gak punya sinarnya sendiri. Saudara harus bercahaya itu karena... Nanti saya jelaskan. Kita baca dulu saja. Matius 5 ayat 16. Dari mana terang kita? Dari mana kita bisa bercahaya? Dan Tuhan tidak panggil saudara jadi bintang yang kecil. Tapi jadi bintang yang besar. Yang bersinar. Yang betul-betul saudara mempresentasikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Lihat, ketakutan, kekhawatiran, ancaman ada di mana-mana. Bagaimana kita bisa menjadi bintang? Mari kita baca Matius 5 ayat 16 bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bintang itu identik dengan cahaya dan menampilkan terang. Ada ayat yang berkata dalam Yohanes 8 ayat 12 bahwa Yesus adalah terang dunia. Ya, kalau Tuhan Yesus memang terang dunia Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Allah yang membawa terang itu. Kalau Yesus Kristus terang dunia, saudara dan saya menjadi bintang di dunia itu artinya membawa terangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Loh, enggak ada yang amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita enggak punya cahayanya sendiri, enggak punya terang sendiri. Tetapi terang sang ilahi di dalam kita itu yang kita manifestasikan. Jelas ya? Coba dalam ayat 13 itu Filipi 2 ayat 13 dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang sudah memberikan terang kehidupan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu jangan berkata, aku tak sanggup lagi. Gak ada, harus sanggup. Harus bisa. Amin. Kayak gini nih Pak, saya sudah gak kuat. Rasanya mungkin baygon lebih enak. Nasi pecel masih lebih enak. Kenapa cari baygon?
Gak ada satu orang pun yang gak punya pergumulan di tempat ini. Gak ada satu orang pun yang gak punya kebutuhan. Kita semua menghadapi fakta yang sama Bapak Ibu. Tapi kita dituntut menjadi anak-anak Allah yang membawa terangnya Kristus ke dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita harus bercahaya itu? Ada orang yang bilang seperti ini, Pak, kalau keadaan itu baik-baik ya, semuanya terpenuhi. Siapa Pak yang gak seneng, siapa yang gak mau bercahaya, siapa yang gak mau menjadi bintang, ya semua mau Pak. Ya kan? Kembali Matius 5 ayat 16, tolong lihat kembali. Menjadi bintang di dunia, membawa terang Yesus Kristus itu dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Dalam fakta kehidupan sehari-hari ini ya, supaya perbuatanmu ini loh, perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di sorga. Tidak cuma baik, kalau baik tapi nggak benar, percuma. Sebab baik harus disertai sampai Tuhan dimuliakan. Memuliakan itu berarti mewakili perbuatanmu yang baik itu harus perbuatan yang benar. Baik belum tentu benar. Tapi yang benar memang gak baik bagi banyak orang. Tapi bagi Tuhan itu baik. Jadi jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Lakukan perbuatan yang baik. Jadilah teladan, jadilah contoh. Tapi hidupi kebenaran Allah. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan di mana kita ini harus menjadi teladan Bapak Ibu? Kalau kondisi baik-baik semua aman, ya siapa yang gak bisa? Ya, justru Tuhan itu mau, kembali di dalam Filipi 2 ayat 15. Di tengah-tengah dunia ini, jangan nanti saya akan jadi bintang kalau di sorga. Telat, bukan nanti waktu di sorga. Di bumi, di dunia. Ini loh ayatnya. Saudara harus menjadi bintang di mana? Di tengah angkatan yang bengkok. Di mana kebenaran tidak ditegakkan lurus. Di mana kebenaran diperjualbelikan. Di mana ketidakadilan itu ada dan nyata. Dan di tempat yang sesat. Ya, tapi Tuhan mau saudara menjadi bintang di dunia. Saudara tetap bercahaya. Dan lihat kalimat di atasnya. Kamu tidak boleh beraib. Kamu tidak boleh bernoda. Dan kamu tidak boleh bercelah. Kata beraib, bernoda, bercelah. Komplit Bapak Ibu. Ya, loh Pak, apakah ini termasuk untuk kami kalau kami bekerja di satu perusahaan? Ya. Apakah termasuk untuk kami kalau kami jadi pejabat negara? Ya. Kalau saudara anak Allah, saudara tidak boleh ditemukan beraib. Tidak boleh bernoda, tidak boleh bercelah. Ya, gampang kalau dia anak Allah, dia tidak hanya memperkatakan firman, tetapi menjamin hidupnya tidak beraib. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang tidak beraib, yang tidak bernoda dan tidak bercelah. Kenapa itu boleh? Kenapa saya nggak boleh? Bukan itu ukurannya. Kenapa di sana bisa? Kenapa saya nggak bisa? Bukan itu ukurannya, ya. Tapi ukuran saudara adalah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara menjadi seperti bintang yang bersinar, saudara semakin malam bintang itu akan semakin terang. Semakin dunia ini diindikasikan, digambarkan, diumpamakan gelap, maka saudara akan semakin nampak sinar terangnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau kita bersinar di tengah dunia yang gelap sebagai bintang di dunia, maka saudara akan memberi arah. Saudara akan
memberi pengharapan bagi orang-orang yang hidup di dalam keterpurukan. Saudara, di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan di mana kita bekerja, kita akan bertemu dengan orang-orang yang patah semangat. Kita bertemu dengan orang-orang yang mulai ingin meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam komunitas dan lingkungan itu, ketika saudara menyadari panggilan hidupmu, maka ada banyak orang yang akan dibangkitkan. Ada banyak orang yang akan disembuhkan. Dan ada banyak orang yang akan semakin mengerti kebenaran Allah. Mencintai Kristus dan sungguh-sungguh hidup semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan yang menolong Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu, tadi saya tanya, ada yang ikut demo? Gak ada, puji Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat 2. Kalau saudara menjadi bintang, saudara tidak boleh mengikuti arus dunia. Ya, oh Pak, kalau itu standarnya karena anak Tuhan harus punya ini. Lah saya anak Tuhan kok gak punya ini. Bukan itu standarnya. Bukan arus dunia. Pak, kalau si hamba Tuhan itu boleh begitu, kenapa saya nggak boleh begitu? Standarnya bukan hamba Tuhan, standarnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi saudara harus berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biar saudara dianggap kuno oleh dunia, silakan. Biar saudara dianggap tidak sempurna oleh dunia, silakan. Yang penting bagaimana Allah melihat dan memandangmu. Memandangmu, melihatmu, memandang dan melihatku. Amin. Memandang dan melihat rumah tanggamu, keluargamu. Jangan melihat dan memandang keluarga, rumah tangga orang lain. Gak perlu. Lihat kehidupan saudara sendiri. Keluarga saudara sendiri. Saudara, bisa gak kira-kira bintang itu di langit suatu hari berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya 1 detik saja untuk tidak menampilkan sinar. Saya capek Tuhan menyinari dunia ini. Tapi dunia yang disinari penuh dengan kefanaan. Penuh dengan hal-hal yang jahat. Bisa? Nggak bisa. Sebab bintang akan tetap bersinar. Karena itu adalah kodratnya. Karena itu saudara jangan pernah berkata, saya capek Tuhan. Saya capek. Saudara jadi gembala itu capek enggak? Capek. Kalau misalnya saya pilih Tuhan, saya enggak mau sudah Tuhan. Untuk apa saya jadi gembala? Repot Tuhan, sumpek saya. Capek saya. Terus Tuhan bilang, sungguh capek. Tak bawa pulang sekarang ya. Jangan dulu. Betul gak Bapak Ibu? Seringkali seperti itu. Saya capek jadi suamimu. Saya capek jadi istrimu. Saya capek jadi anakmu. Saya capek jadi orang tuamu. Nah kalau Tuhan panggil pulang gimana? Ayo, masih pengen ngomong capek. Hati-hati Bapak Ibu. Ya kan? Jadi semakin kita ada di tengah komunitas yang gelap, maka kita harus semakin jadi terang. Bintang itu akan nampak makin terang. Amin. Kenapa? Kegelapan itu butuh bintang. Kegelapan butuh cahaya. Kegelapan butuh sinar. Karena bintang memberi arah. Contoh bintang Bethlehem. Yang menuntun orang Majus. Betul ya? Saya beri nama saja bintang Bethlehem. Ya, bintang Allah yang menuntun para Majus. Jadi lihat bintang di Alkitab memberi arah. Saudara memberi arah enggak di dunia ini? Arahmu ke sorga itu sana. Bukan ke sana. Katanya mau ke sorga lah kok ke sana. Sini tak belokkan arahmu. Ayo ke sorga. Kalau mau ke sorga sama aku. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, seringkali kita dengar orang ngajak kita,
Ini loh Pak sorga. Enggak, bukan itu. Yang sorga yang ini. Ya, seringkali orang berkata, saya bisa meramal. Saya bisa meramal. Ya kan, orang berkata seperti itu. Bapak Ibu sebagai anak Allah, jangan mau diramal. Bapak Ibu ganti bilang, Anda dulu yang saya ramal. Gak usah Anda meramal saya. Saya ramal Anda pasti masuk neraka kalau gak terima Tuhan Yesus. Ya, Anda gak perlu lihat tangan saya. Saya gak perlu lihat tanganmu. Tapi saya tahu kalau Anda tidak di dalam Kristus, Anda tidak akan selamat. Gak ada yang amin. Nah, bintang ini tidak hanya berfungsi memberi arah Bapak Ibu. Tapi bintang ini tadi saya sebut memberi pengharapan di tengah kegelapan. Harapan apa? Orang takut, orang khawatir, orang bingung cari jalan. Tapi terang itu akan memberi pengharapan. Waduh, gak usah takut, sudah ada terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bintang juga berfungsi menjadi tanda. Tanda apa? Kebesaran Allah yang kita sembah. Saudara, lebih besar mana? Bumi ini sama bintang. Tolong yang pinter IPA jawab pertanyaan saya. Yang pandai IPA. Lebih besar mana bahkan matahari sama bintang? Matahari lebih besar. Tapi bumi lebih kecil dari bintang. Betul? Nanti cari tahu ya. Saya dulu waktu pelajaran itu nggak masuk rupanya. Tapi seingat saya bintang lebih besar daripada bumi. Saudara pernah dengar, ternyata ada bintang yang jatuh. Habis kita Bapak Ibu. Enggak. Tuhan jaga bintang itu pada orbitnya. Kenapa? Karena bintang menandakan kebesaran Allah. Jadi sekali lagi ya, nggak ada ayatnya di Alkitab. Jadilah engkau lilin-lilin yang kecil. Ada? Nggak ada. Tapi jadilah bintang. Itu bunyi ayatnya. Orang benar akan bercahaya seperti bintang. Itu ada ayatnya. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjadi bintang yang bercahaya? Bukan lilin-lilin yang kecil. Balik Filipi tadi Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Kuncinya Allah lah terang dunia. Ya, saudara hanya mempresentasikan, memancarkan, memanifestasikan, menampilkan terang yang sudah kita miliki. Bukankah Alkitab berkata, kalau engkau memiliki Kristus, engkau memiliki hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang Allah yang menjadi terang hidup kita. Jadi saudara gak usah beli. Pak, saya minta tolong, saya mau beli di toko ini terang Kristus untuk saya. Gak ada yang jual. Jadi terang itu otomatis ada dalam hidup kita. Bapak Ibu tinggal menerimanya dengan iman. Ya, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Sudah ditentukan dari mulanya. Jadi kalau saudara enggak sesuai kodratnya ini, saudara jangan pernah ngaku saudara anak Allah. Ya. Saudara bukan lagi anak Allah kalau kodratnya seperti itu. Lihat ini, kita baca bareng 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus itu berarti di dalam kebenaran Allah. Jelas ya ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau namanya anak Tuhan, anak Allah, kodratnya enggak seperti ini. Terus terang mohon maaf, saya meragukan itu bukan anak Allah, tetapi anak tonggone Allah. Gitu ya. Anak tetangganya Allah itu. Bukan anak Allah. Ini loh.
Yang anak Allah jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, dan jangan simpan sampah dalam hatimu, sampah dalam hidupmu, sampah apalagi sampai seumur hidup. Ampun Bapak Ibu, kok nggak bau ya? Yang namanya sampah itu kan sangat bau, tapi disimpan sampai seumur hidup. Saya bilang apa nggak salah? Lebih baik pakai parfum. Parfum saja bisa habis. Ya kan? Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Caranya ini, terima. Terima apa panggilan saudara. Terima apa kodrat saudara. Ya, Bapak Ibu, yang namanya monyet kodratnya makan pisang. Betul nggak? Bapak Ibu kasih monyet itu daging, mungkin dimakan tapi itu bukan kesukaannya. Begitu dia lihat pisang, itu kodratnya dia. Saudara namanya singa, saudara kasih rumput, ya nggak dimakan itu rumput. Ya, kecuali itu Nebukadnezar yang sampai makan rumput. Karena dia mengalami penghukuman Tuhan. Ada banyak. Kalau kita bilang saya anak Allah, kodratnya apa? Suka memuji. Kodratnya apa? Suka menyembah. Tadi itu yang disaksikan, yang diceritakan. Begitu dengar musik yang menghentak, langsung gak ada yang memandu. Apa saudara? Jingkrak-jingkrak sendiri, lompat-lompat sendiri. Loh saudara anak Allah. Begitu saudara memuji Tuhan, yang memuji yang sungguh-sungguh. Jangan saya sungkan, saya takut. Percaya saudara, waktu saudara memuji dan saudara menyembah, Tuhan melihat hatimu. Ya, Tuhan lihat kesungguhanmu. Percayalah, itu akan menyukakan hati Tuhan. Nah, bagaimana menjadi bintang? Selain kita harus menerima memang panggilan kita adalah bintang. Dan saudara nggak bisa untuk mengingkari kenyataan itu. Amin. 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 Saudara nggak bisa berkata, Pak ternyata kodrat saya, panggilan Tuhan untuk saya, istri saya itu bukan ini Pak, tapi yang itu. Loh, nggak ada tuh yang kayak begitu. Amin. Ya, kembali Filipi pasal 2. Bagaimana cara berikutnya saudara bisa menjadi bintang? Ini khotbah saya minggu yang lalu. Sekarang ayat 14, ya. Nah ini, tapi saya tidak membahas lagi tentang bersungut-sungut dan berbantah-bantah seperti minggu yang lalu, ya. Siapa di sini yang setelah dengar khotbah minggu yang lalu masih suka ngomel, suka bersungut-sungut, ya, suka menggerutu, bertobat loh, ya. Nah jadi ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, terus sudah ya ayat 14 ini ya. Baik. Nah, ini baru ayat 15. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda dan tidak bercelah. Supaya saudara bisa menjadi bintang, saudara harus belajar. Menjadi bintang di dunia harus seperti ayat 14. Tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh berbantah-bantah. Ya. Nah, jelas loh. Tadi ayat 14 kembali kita akan lihat. Ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, ini minggu yang lalu sudah saya khotbahkan. Tapi hari ini saya sitir karena ada bagian yang saya tidak jelaskan minggu yang lalu. Kenapa kok nggak boleh bersungut-sungut? Kenapa kok nggak boleh berbantah-bantah? Nah, saudara dipanggil menjadi seperti Tuhan Yesus atau seperti iblis? Jawab saya, seperti Tuhan Yesus. Kalau seperti Tuhan Yesus, saudara memang gak boleh bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut ini lokasinya ada di dalam emosi kita.
Dan kalau saudara suka berbantah-bantah, ya termasuk berbantah-bantah tentang firman Tuhan secara teologis atau apapun, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa roh, bahasa apapun, itu ada di dalam pikiranmu. Jadi kalau orang itu suka bersungut-sungut, emosinya, hatinya sakit. Sukanya berbantah-bantah, sukanya berdebat, itu pikirannya. Mohon maaf, tidak seperti Kristus. Kita lihat Filipi 2 ayat 5. Kan saya tanya Bapak Ibu, kita ini dipanggil menjadi seperti siapa? Tuhan Yesus katanya. Lah kalau seperti Tuhan Yesus, jaga pikiranmu, jaga emosimu, jaga hatimu. Lah kalau menjaga hati itu berarti nggak suka bersungut-sungut. Kalau menjaga pikiran berarti nggak suka berbantah-bantah. Ya, ini loh. Hendaklah kamu, ini perintah, dalam matimu. Oh bukan dalam matimu, tapi dalam hidupmu ini loh. Dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama istri, suami, anak, orang tua, tetangga, keluarga, lingkungan RT, RW, kelurahan, kota, negara. Ya, hidup bersama menaruh apa? Pikiran, perasaan atau emosi yang dimiliki Kristus Yesus. Wah Bapak Ibu, kita ini harus betul-betul hidup di dalam ketulusan. Ya, apa yang ada di mulut sama apa yang ada di hati. Tapi apa yang ada di hati itu harus sama dengan yang ada di mulut. Karena yang keluar dari mulut itu dari hatimu. Kalau hatimu kotor, hatimu rusak, yang keluar di mulutmu juga sama. Mohon maaf. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Karena itu saya tekankan, Tuhan panggil kita bukan menjadi seperti salah satu dari pendeta besar di dunia ini. Entah besar karena jemaatnya banyak atau besar karena badannya besar. Ya, atau pendeta kecil karena kurus, atau memang jemaatnya sedikit dibilang kecil. Nah, Tuhan panggil saudara dan saya menjadi seperti dirinya, Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati dengan emosi, hati-hati dengan pikiran, hati-hati kalau saudara suka bersungut-sungut itu berarti emosimu sakit, tidak seperti Kristus. Kalau saudara suka berbantah-bantah itu berarti pikiranmu sakit, gak seperti Kristus. Saudara, kebenaran Allah kok dibela? Allah akan membela dirinya sendiri. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran akan membela dirinya. Gak perlu seorang hamba Tuhan mempertahankan saya benar. Gak perlu. Tetaplah di dalam ketulusan. Tetaplah hidupi firman Allah. Saudara akan mengalami ketenangan dan keberadaan yang baik. Karena Allah seperti pujian tadi akan membawa kita kepada kemenangan. Pembelaan Allah itu sempurna. Amin. Nah, yang ketiga, mari kita lihat ayat 16, Filipi 2 ayat 16. Bagaimana saudara bisa menjadi seperti bintang-bintang di dunia? Bagaimana saudara menjadi bintang-bintang di dunia? Ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini saya senang Bapak Ibu. Alkitab itu adalah firman kehidupan. Artinya jadikan firman ini daging dalam hidupmu. Tidak cuma saya apal Pak, ayatnya itu ada di situ. Tapi Bapak Ibu nggak pernah praktekkan. Ini loh Bapak Ibu, berpegang pada firman bukan cuma pegang Alkitab. Tidak cuma saya percaya ada di Alkitab, hidupi ya, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan mencontoh yang tidak patut dicontoh. Jangan meniru yang tidak layak ditiru. Contohlah Tuhan Yesus Kristus,
kepala gereja, gembala agungmu dan ku. Amin. Kita ini seringkali hanya melihat kepada hal-hal yang terbatas. Karena itu mari kita menghidupi firman Allah. Kalau saudara menghidupi firman Allah, saudara pasti akan menjadi bintang. Bintang di dunia ini. Kemana saudara pergi, sinar, kemilau, cahaya saudara akan dicari. Kenapa? Karena orang itu takut kegelapan. Karena saudara bersinar, saudara bercahaya, orang senang datang sama saudara. Amin Bapak Ibu. Saya banyak mengalami orang-orang yang kepahitan dengan gereja. Saya banyak melayani orang-orang yang kepahitan dengan pendeta-pendeta. Saya banyak melayani orang-orang yang kepahitan dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya hanya membawa untuk mereka memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan. Supaya di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita ini. Sudah hiduplah dalam kebenaran. Seperti yang Tuhan mau untuk kita semuanya. Dan kami menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kami rindu Indonesia mengalami kebangunan rohani. Tetapi kami berdoa sekarang atas segala yang terjadi secara fisik dan alamiah. Di mana demonstrasi terjadi di berbagai kota. Di Indonesia termasuk Jakarta dan Surabaya dan di beberapa daerah yang lain. Bapa kami mohon para malaikat-Mu untuk menggerakkan dan berbicara, membisikkan kepada para demonstran agar berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mengadakan penghadangan. Tuhan akan menjadi tembok berapi bagi gereja, bagi hamba-hamba Allah, bagi anak-anak Tuhan, bagi bisnis yang ada, yang anak-anakmu miliki, pekerjaan, sekolah, studi dari anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada penghadangan dari Tuhan. Indonesia dipulihkan dan mengalami keajaiban, kebangunan rohani, pertolongan Tuhan. Hamba berdoa, kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas dari sorga, kami perintahkan segala tindakan anarkis stop dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tindakan yang dipicu kebencian, kemarahan, tidak ada lagi pemikiran sehat, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, berikan hikmat untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR, untuk segera mengambil keputusan. Dan keputusan itu disampaikan kepada seluruh rakyat. Dan itu akan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, kenyamanan, dan akan menjadi air yang menyejukkan bagi rakyat Indonesia yang pada hari-hari ini menyuarakan ketidakpuasan, menyuarakan hati nurani, karena kami sudah merasa mengalami banyak tekanan-tekanan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Roh Kudus Allah, jamah TNI dan Polri untuk bersatu di garda depan, menjaga stabilitas, menjaga perekonomian negeri ini. Dan kami berdoa segala bentuk intervensi, segala bentuk sabotase,
segala bentuk pekerjaan pihak-pihak lain, pihak-pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana keadaan di negeri kami tercinta ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hentikan dengan kuasa dari sorga. Stop dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia milik Tuhan Yesus. Amin. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Allah. Amin Tuhan. Kota-kota di Indonesia diberkati. Amin. Kami memberkati kota kami Surabaya. Kami memberkati TNI dan Polri. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Seluruh jajaran menteri. Semua DPR MPR. Tuhan tolong berikan kepada beliau hati yang melayani masyarakat. Hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan tidak memperkaya diri sendiri. Tolong Tuhan Yesus, Indonesia tumpah darah kami harus mengalami pertolongan Tuhan. Indonesia akan dipenuhi oleh hujan pertobatan, hujan keselamatan. Hamba berdoa mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong ketika nanti kami pulang dan kembali ke rumah, semua berjalan lancar dan baik. Amin. Hamba berdoa agar bisnis anak-anakmu, pekerjaan anak-anakmu, semua di dalam perlindungan, pertolongan dan anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa untuk kesatuan hamba-hamba Tuhan, kesatuan gereja-gereja Tuhan, supaya kami menjadi pengantara bagi Indonesia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua penata layanan yang ada, buat semua partner-partner yang sudah menjadi berkat, yang terlibat di dalam seluruh pelayanan gereja ini. Semua diberkati tanpa terkecuali. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, memberkati, menolong dan menopang mereka. Bapa kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat, baik yang bisa hadir, yang tidak bisa hadir, dimanapun beliau berada. Hamba berdoa, hamba mohon belas kasihan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, pengayoman, perlindungan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Oh Bapa di sorga, terimalah persembahan anak-anakmu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandanganmu kepada sorga. Angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya, jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.